Halo sobat pelaut, sobat darat yang penasaran, dan kamu yang mungkin lagi cari info buat tugas kuliah pelayaran. Welcome to the channel yang ngebahas dunia maritim dengan gaya santai tapi penuh isi. Hari ini kita bakal bahas topik yang serius tapi dibungkus dengan cara yang seru. Alat-alat keselamatan di kapal. Yes, kita ngomongin tentang Life Saving Appliance alias LSA dan Firefighting Appliance alias FFA. Kedua kategori alat ini bukan cuma formalitas buat dapat sertifikasi kapal, tapi literally penyelamat nyawa ketika terjadi sesuatu yang darurat di laut. Jadi, siapkan kopi atau teh kamu dan mari kita belayar ke dunia alat-alat keselamatan. Oke, kita mulai dulu dari pertanyaan yang paling dasar. Kenapa sih alat keselamatan kapal itu penting banget? Jawaban singkatnya, karena laut itu unpredictable alias susah diprediksi. Cuaca bisa berubah dalam hitungan menit. Mesin kapal bisa mogok, kebakaran bisa terjadi karena kabel konslet, atau mungkin ada tabrakan di tengah malam saat kabut tebal. Dan saat semua itu terjadi, nggak ada ambulan atau mobil pemadam kebakaran yang bisa nyamperin kamu. Satu-satunya harapan kamu adalah ya alat-alat keselamatan di kapal itu sendiri. Kita mulai dari LSA alias Life Saving Appliance. Ini adalah semua perlengkapan yang fungsinya buat menyelamatkan nyawa awak dan penumpang saat terjadi situasi darurat. Nah, apa saja jenis-jenis LSA yang harus ada di kapal? Yang pertama ada skoci penyelamat atau yang kita sebut biasanya dengan lifeboat. Lifeboat itu kayak mobil cadangan di laut. Bentuknya gede, bisa muat belasan sampai puluhan orang. Lengkap dengan mesin kecil, makanan darurat, air, obat-obatan, dan alat-alat komunikasi. Ada dua tipe utama lifeboat. Yang pertama ada enclosed lifeboat. Bentuknya tertutup, lifeboat ini lebih aman saat berada di tengah badai. Dan yang kedua open lifeboat, yaitu lifeboat yang bentuknya terbuka. Biasanya sudah jarang dipakai karena kurang aman. Lanjut ke alat keselamatan yang kedua, ada rakit penolong atau yang biasa kita sebut dengan life raft. Kalau lifeboat itu kayak mobil, life raft itu kayak pelampung besar otomatis. Disimpan dalam kontainer dan otomatis ngembang sendiri begitu dilempar ke laut. Biasanya buat penumpang tambahan atau kalau lifeboat penuh. Yang ketiga, ada yang namanya jaket pelampung yang biasa kita sebut dengan life jacket. Ini dia yang paling sering kita lihat, dipakai kayak rompi dan fungsinya biar kamu bisa tetap mengapung di air. Life jacket zaman sekarang juga biasanya ada peluit dan lampu otomatis, jadi kamu bisa kedengeran dan kelihatan pas malam hari. Yang keempat, ada yang namanya life buoy, yang artinya pelampung cincin. Kalau kamu pernah lihat cincin oranye di pinggir kapal, itulah life buoy. Biasanya dilempar ke orang yang jatuh ke laut atau yang biasa kita sebut dengan man overboard. Beberapa dilengkapi lampu dan smoke signal buat deteksi visual. Yang kelima, ada EPIRB, Emergency Position Indicating Radio Beacon. Ini alat kecil tapi penting banget. Kalau kapal dalam bahaya, EPIRB bisa mengirim sinyal darurat ke satelit dan ngasih tahu posisi kamu ke stasiun penyelamat. Jadi kamu nggak cuma terapung, tapi juga bisa ditemukan. Yang keenam, hampir sama seperti EPIRB tapi fungsinya beda, yaitu SAR, Search and Rescue Transponder. Alat ini bantu tim SAR nemuin kamu pakai radar. Jadi saat kamu dalam lifeboat atau life raft, SAR akan memantulkan sinyal ke kapal atau pesawat pencari. Yang ketujuh, yaitu immersion suit. Ini seperti baju astronot buat di laut. Dipakai buat melindungi tubuh dari hipotermia kalau kamu harus nyemplung ke air dingin. Wajib banget di kapal yang beroperasi di perairan dingin kayak Alaska. Yang kedelapan, ada alat isyarat yang biasa kita sebut dengan distress signal. Meliputi flare, smoke signal, roket parasut,
Semua ini termasuk isyarat darurat. Kalau kamu lagi terdampar di laut, alat ini bisa jadi "Halo dunia, tolongin aku" yang sangat ampuh. Sekarang kita bahas pasukan pemadam kebakaran versi kapal, FFA alias Fire Fighting Appliance. Kenapa penting? Karena kebakaran di laut itu ribet banget. Kamu nggak bisa keluar rumah dan nunggu damkar. Kamu harus padamkan api di atas kapal di tengah laut dengan alat yang tersedia. Yang pertama ada fire extinguisher, alat pemadam api ringan yang biasa kita sebut dengan APAR. APAR di kapal ada berbagai jenis. Yang pertama ada CO2 extinguisher buat kebakaran listrik. Foam extinguisher buat bahan cair yang mudah terbakar seperti minyak, bensin atau sejenisnya. Dry powder extinguisher buat kebakaran serbaguna. Semua extinguisher ini punya kode warna biar kita tahu fungsinya. Selanjutnya ada fireman system. Ini kayak sistem pemadam utama di kapal. Ada pompa air, pipa-pipa, dan hidran yang tersebar di seluruh kapal. Disambung selang dan bisa langsung dipakai buat semprot api kayak damkar beneran. Yang ketiga ada yang namanya fire hose dan nozzle. Jadi fire hose dan nozzle ini adalah satu set fire hose plus nozzle yang dipasang di dekat hidran. Nozzle-nya bisa diatur, semprotannya bisa dilebarkan, ditajamkan, atau dimatikan secara total. Yang keempat ada yang namanya fireman outfit. Ini baju alat pemadam kebakaran yang lengkap banget. Ada helm, sepatu, baju tahan panas, sarung tangan, sampai SCBA alias Self Contained Breathing Apparatus. Alat bantu napas kayak yang dipakai scuba diver. Yang kelima, fire fighting system. Biasanya dipasang di ruang mesin atau tempat-tempat yang beresiko tinggi. Ada dua jenis populer, yaitu CO2 floating system, langsung mengisi ruangan dengan gas CO2 dan mematikan api tanpa air. Water mist system, semprotan air sangat halus yang bisa mendinginkan api tanpa merusak peralatan. Yang keenam ada yang namanya fire detector dan alarm. Sensor asap, panas, atau api yang langsung bunyi kalau ada kebakaran. Ini adalah sistem early warning yang penting banget biar kebakaran bisa dicegah sejak awal. Yang ketujuh ada yang namanya Emergency Escape Breathing Device, EEBD. Ini seperti breathing apparatus ya, tapi fungsinya beda. Kalau kamu harus kabur dari area penuh asap, EEBD ini yang jadi penyelamat. Sedangkan breathing apparatus, kamu memadamkan api menggunakan alat tersebut. Dipakai di wajah dan bisa ngasih oksigen beberapa menit buat melarikan diri. Ya intinya EEBD ini untuk melarikan diri. Sedangkan breathing apparatus buat fire fighting. Punya alat-alat keren di kapal itu nggak cukup. Harus dicek secara rutin dan awak kapal harus tahu cara makainya. Setiap alat keselamatan punya jadwal inspeksi. Life jacket dicek kelayakan dan lampunya. APAR harus dicek tekanan dan kadaluarsa. Life boot harus dites engine-nya, termasuk uji peluncuran, launching drill. Alarm dan detektor wajib dites fungsinya. Dan yang paling penting, semua kru harus rutin ikut drill yang meliputi downshift drill, fire drill, man overboard drill, dan lain-lain. Soalnya dalam keadaan panik, orang bisa lupa cara buka jaket pelampung loh. Makanya latihan itu penting banget. Oke sobat pelaut, jadi kesimpulannya alat keselamatan di kapal itu bukan cuma hiasan. Mereka adalah sahabat setia yang bisa bikin perbedaan antara selamat dan celaka. LSA dan FFA adalah dua senjata utama yang harus kita kenal, kita rawat, dan kita latih penggunaannya. Karena keselamatan di laut bukan cuma urusan kapten, tapi tanggung jawab semua kru. Kalau kamu suka bahasan seperti ini, jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman pelaut kamu ya.
mau topik lain soal dunia pelayaran, drop aja di kolom komentar dan nanti kita akan angkat dengan gaya yang santai tapi tetap berbobot. Sampai jumpa di konten berikutnya. Tetap waspada, tetap semangat, dan jangan lupa pakai life jacket kalau latihan. Sailing a forno, cheers, Kapten.